Saya ingin share dalam video ini tentang kondisi ekonomi dan juga bisnis ya yang saat ini terjadi, bukan hanya di Indonesia, tapi kalau kita melihat di dunia saat ini, kejadian di Amerika, kebakaran yang begitu hebat, luar biasa menghanguskan begitu banyak rumah dan berhektar-hektar begitu ya. Kita berdoa kepada masyarakat di US, terutama yang di Los Angeles, California, agar mereka bisa kuat ya melihat seperti ini, dan tentunya kita tidak bisa menghakimi mereka ya, mungkin ini adalah hukuman Tuhan dan sebagainya, mungkin juga seperti itu karena juga ada beberapa penduduk-penduduk di sana yang meremehkan Tuhan ya, bahkan mereka bercanda tentang Tuhan. Nah, tapi kita tidak bisa hanya untuk menyalahkan dan menjudge ya, kita tidak punya hak seperti itu. Tentunya buat kita tetap bisa mendoakan orang-orang yang terkena bencana, dan juga pastinya masih ada orang-orang di sana yang punya niat baik, mereka positif dan mereka juga terus mengandalkan Tuhan. Nah, tapi anyway, ini sedikit intermezzo saja. Dalam video kali ini saya ingin share kepada Anda mengenai bahwa bisnis zaman sekarang tidak semudah bisnis-bisnis di tahun-tahun sebelumnya. Ya, saya bicara realita ya. Saya tidak bilang bahwa saya tidak optimis untuk bisa mencapai hasil lebih baik di tahun ini. Tapi saya juga ingin share kepada Anda bahwa kita harus selalu hati-hati dan selalu memperhitungkan segala sesuatu. Apalagi misalnya zaman sekarang kita pengusaha itu harus bisa mulai melihat masa depan, kita memforecast, memperhitungkan, dan jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk memutuskan satu hal. Ada baiknya kita perhitungkan matang-matang, ada baiknya juga kita membuat perencanaan yang sangat-sangat detail. Mungkin juga cari opini-opini, pendapat-pendapat second opinion, supaya keputusan Anda lebih matang. Jangan sampai kita terburu-buru membuat sebuah keputusan. Zaman sekarang banyak kita tergiur ini, tergiur itu ya, pengen ekspansi, harus buka cabang, harus punya stok yang banyak dan sebagainya. Jangan sampai kita tergiur juga dengan mungkin orang bilang, ayo kita masih punya stok yang banyak nih, daripada nanti harganya naik, daripada kondisinya mungkin nanti tidak menentu dan sebagainya. Mendingan kita punya barang yang banyak. Setuju sih, mungkin kita harus punya barang yang cukup, tapi kita juga mesti melihat dan memperhitungkan rata-rata penjualan kita berapa setiap bulannya, bagaimana prediksi kita, dan bagaimana kesiapan dari tim kita untuk bisa memastikan penjualan dengan baik. Nah, jadi khususnya di video kali ini saya akan share kepada Anda bagaimana cara kita sebagai pengusaha, langkah-langkah kita supaya kita bisa menjaga ya keuangan kita, dan kita juga bisa memastikan bisnis kita tetap profit, tetap bisa berjalan dengan baik ya, walaupun kondisi tidak menentu seperti sekarang ini. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda komen di bawah, dan juga bisa share opini Anda bagaimana tentang kondisi ekonomi politik saat ini yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Dan jangan lupa Anda juga bisa subscribe dan like ya, dan Anda juga bisa share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. So, di dalam video ini ya, seperti saya sampaikan di awal bahwa saya sebagai business coach dan juga sebagai pengusaha yang saat ini melihat juga, saya membantu banyak pengusaha-pengusaha sebagai konsultan, saya masuk ke beberapa perusahaan juga. Saya melihat di dalam kondisi perusahaan itu memang sudah saat ini ada beberapa perusahaan klien-klien saya ya yang saya lihat juga, dan juga ada beberapa pengusaha lain melihat bahwa kita bagaimana coach, harusnya apa yang harus kita lakukan saat ini, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus melangkah dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kita fokuskan supaya kita tetap bisa survive dan bisa grow. Nah, saya selalu ingat begini, bahwa di dalam bisnis itu yang paling penting adalah perhitungan ya, planning, perencanaan. Jadi kita tentunya memang betul fokus kepada profit, tapi profit itu bisa kita urai kembali ya. Profit itu adalah kondisi di mana kita secara perusahaan untungnya bukan hanya dari sisi margin keuntungan, tapi keuntungan dari sisi misalnya karena kita mengurangi biaya-biaya yang tidak penting, kita juga tidak jadi memutuskan untuk misalnya mengekspansi yang terlalu besar, kita tidak jadi pinjam sama bank yang dimana misalnya bunganya sangat tinggi sehingga biaya tiap bulannya semakin besar, cicilannya besar, sementara penjualannya juga menurun. Nah, jadi saya melihat profitability-nya bukan hanya dari sisi marginnya ya, atau produk yang kita jualnya, tetapi saya melihat dari sisi efisiensi dan juga bagaimana kita bisa menjaga cash flow-nya. Bukan saya tidak menyarankan Anda tidak ekspansi, enggak, tapi saya menyarankan bahwa Anda bisa ekspansi tapi harus dengan perhitungan yang matang ya. Saya punya rumus begini, at least kalau Anda punya nafas, saya bilangnya nafas ya, artinya Anda punya tabungan at least 9 bulan. Nah, mungkin Anda bisa mulai invest untuk misalnya mau pengembangan, untuk beli ya, mungkin beli mesin, atau mungkin Anda mau invest beli aset atau apa. At least 9 bulan mesti aman. Jadi Anda punya cash flow, Anda punya tabungan saving itu mesti 9 bulan aman. Jadi 9 bulan itu operational bisnis Anda tidak terganggu.
Artinya Anda punya uang yang dimana itu uang dingin, sehingga 9 bulan itu Anda aman perputarannya. Ya, tidak, wah cuma punya 2 bulan Anda paksakan, Anda pinjam, dan sebagainya, Anda gadaikan aset dan sebagainya. Itu tidak sehat saran saya, apalagi dengan kondisi seperti sekarang. Coach, boleh nggak saya investasi di beberapa instrumen? Boleh aja. Coach, boleh nggak saya saya investasikan saya semuanya di Bitcoin? Boleh nggak? Menurut saya sih jangan semuanya ya. Kalau mau cuma invest sedikit-sedikit boleh, tapi kita masih lihat juga ya pergerakan dan sebagainya. Kalau saya mau invest di tempat lain boleh nggak? Nah, saran saya balik lagi, saya tetap harus punya uang dingin ya, aman di tempat yang paling aman, yang mungkin paling resikonya paling kecil, itu 9 bulan untuk operational cost. Nah, operational cost adalah biaya yang tiap bulannya kita harus keluarkan, ya misalnya biaya karyawan, listrik, ya mungkin biaya internet dan sebagainya, cicilan-cicilan yang setiap bulan harus kita bayarkan, fixed cost-nya, itu namanya operational cost. Nah, juga kita mesti prediksi operational cost itu mungkin bisa jadi kita akan rekrut orang, kita akan nambah budget marketing, kita akan mungkin ada diskon khusus dan sebagainya, itu juga harus termasuk di dalam perencanaan biaya operational tiap bulan. Ya, jadi itu termasuk dalam 9 bulan itu. Jadi Anda misalnya harus hitung, misalnya saya tiap bulan itu keluar biaya 100 juta, contoh. Berarti saya masih punya sekitar 900 juta untuk saya aman, ya. Invest, ya investnya pun kita masih melihat. Jadi invest itu di luar yang 9 bulan tadi ya. Jadi kalau Anda mau invest atau segala macam, yang 9 bulan tidak dipakai. Nah, banyak pengusaha yang tidak perhitungan seperti itu. Mereka tidak hitung-hitungan. Nah, makanya banyak pengusaha yang cepat-cepat mau buka baru, cepat-cepat mau invest, cepat-cepat mau segala macam, beli barang, segala, tidak diperhitungkan itunya, akhirnya kebobolan, akhirnya bisa bangkrut, akhirnya yaitu namanya penjualan tidak menentu, namanya biaya itu pasti. Jadi penjualan tidak pasti, tapi biaya itu pasti. Maka saran saya, fokus kepada biaya dulu. Tapi bukan pelit ya. Beda loh, pelit itu Anda benar-benar nggak mau keluar biaya, jangan. Kalau misalnya harus pakai listrik ya pakai listrik lah, harus kamar mandi ada exhaust fan ya pakai exhaust fan lah untuk bisa sirkulasinya baik, jangan sampai pelit ya. Jadi bedakan antara pelit sama hemat gitu loh. Kalau hemat itu memang penting, butuh ya pakai, kalau enggak ya jangan. Nah, tapi kita bisa fokus kepada biaya dulu, karena biaya itu kita bisa kontrol. Tapi penjualan kita tidak bisa kontrol ya. Memang kita bisa persiapkan, kita punya perencanaan, kita punya strategi, bisa ya. Banyak di video saya tentang sales ya, bagaimana cara kita closing. Betul, kalau Anda sudah persiapkan tim Anda untuk bisa selling dengan baik, Anda sudah persiapkan tim Anda untuk bisa closing dengan baik, Anda tentunya bisa punya lebih confident ya, percaya diri untuk bisa memastikan penjualan meningkat. Tapi saat ini misalnya saya hitung penjualan online, penjualan offline. Yang online-nya saya kecil sekali saat ini, yang offline gede. Tapi offline memang penjualannya gede, volumenya gede, tapi marginnya tipis. Sementara online penjualannya kecil, tapi marginnya gede. Nah, Anda mesti gimana? Ya, kita mesti lihat dua-duanya, kita mesti mulai fokus. Ya, kalau tadi volumenya besar ya offline, ya berarti kita coba tetap pastikan penjualannya seperti itu, tapi coba kita menurunkan biaya atau menurunkan biaya-biaya yang memang tidak perlu, sehingga marginnya bisa terjaga tetap lebih baik atau mungkin bisa meningkat. Di penjualan online yang misalnya tadinya marginnya kecil, marginnya besar tapi penjualannya kecil, nah itu kita mesti kembangkan. Gimana kembangkan ya? Kita cari cara, mungkin kita hire orang-orang yang memang biasa di online, mengerti tentang TikTok, mengerti tentang content creator dengan lebih maksimal lagi, strateginya bagaimana supaya penjualan online lebih maksimal lagi. Ya, kita coba develop lagi produk-produk di online-nya, bagaimana marketplace bisa dikembangkan, bagaimana sistem afiliasinya bisa dikembangkan, itu semua kita mesti pikirkan. Nah, karena zaman sekarang itu bisnis harus online dan offline, jadi tidak ada pilihan saran saya. Mau kita bisnisnya, tapi kok saya udah bertahun-tahun offline bagus, betul, online-nya kecil, iya. Tapi semua zaman sekarang, Anda coba lihat, satu hari ada nggak orang ya zaman sekarang ya yang tidak lihat handphone? Handphonenya zaman sekarang tuh handphone yang masih zaman yang kubik gitu, yang nggak ada segala macam. Zaman sekarang masih seperti itu. Jadi semua serba online dan offline. Banyak penjualan online itu setiap hari juga berapa transaksinya, dan banyak marketplace di sana. Nah, kalau saya tidak mengembangkan di online, saya saya maunya di offline karena marginnya besar. Iya, betul. Tapi kan sayang, ya marginnya besar bisa sampai kapan? Balik lagi perencanaan. Ya, kalau Anda lihat, coba di online, karena aduh nanti saya nggak ngerti, saya gaptek, saya nggak tahu segala macam pengamannya. Semua bisa dipelajari, semua bisa kita explore. Bukannya kita nggak bisa, semua kita bisa explore. Ya, ada klien saya yang tadinya cuma jualan sambal doang di online ya. Dia tidak ada pengalaman jual sambal di online. Sekarang omsetnya sangat luar biasa. Bahkan salah satu sambal yang dikenal sekali di online itu, saya tidak perlu sebut namanya, tapi basically dia mulai dari nol, dia cari tahu. Coach, tapi kan kalau di online itu bayar marketplace-nya besar, diskonnya besar, dan harganya banting-bantingan. Anda belum tahu caranya. Anda belum tahu langkahnya. Kalau Anda tahu caranya, Anda explore.
segala sesuatu itu bisa dieksplor, bisa dipelajari, bisa diulik, bisa dilihat, bisa dicek semua, dan Anda bisa gunakan segala macam resources yang ada untuk bisa mengeksplorasi sehingga penjualan online-nya bisa meningkat. Banyak orang yang, aduh enggak lah, takut lah, inilah segala macam lah. Anda lihat begini, Anda tidak mau masuk ke online, contoh ya, ini tidak semua, nggak mau masuk ke online karena takut biaya besar, takut segala macam, nggak ngerti segala macam. Tapi kita lihat potensi pasarnya sangat besarnya di online. Ada salah satu klien saya yang di online aja, itu omsetnya bisa puluhan M. Bayangin, cuma main di online. Barang gimana? Barang komoditi. Marginnya gimana? Marginnya juga oke kok, bisa bayar juga. Yang bahkan mereka bisa punya budget marketing untuk branding dan sebagainya. Ada. Ya, tapi kalau kita menutup diri untuk tidak mau eksplor ke sana, merasa saya udah bisa dan merasa itu tidak mau, kita menutup. Hati-hati. Ya bisa jadi mungkin yang perlu Anda tutup, Anda tidak perlu tutup. Ya, yang perlu Anda buka, Anda tidak buka gitu kan. Jadi itu kesalahan juga. Akhirnya apa? Rugi juga perusahaannya. Jadi yang perlu ditutup, nggak perlu, yang sebenarnya Anda tutup sebetulnya harusnya dibuka. Yang harusnya dibuka Anda tutup. Nah, salah kan? Nah itu. Makanya saran saya, ya sebagai pebisnis zaman sekarang, jangan mikir sendiri. Jangan semua pikiran sendiri, jangan semua serba saya, I know sendiri, saya tahu sendiri. Tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Explore, masuk komunitas, tanya coach, tanya konsultan, tanya beberapa opini lain. Baru dari situ kita perhitungan lagi, ngobrol, brainstorming. Baru kita bisa memutuskan. Ya, kita zaman sekarang tidak bisa menutup diri. Kita perlu orang lain, kita perlu berkomunikasi, kita perlu konsultasi dengan banyak orang. Demikian juga saya juga tidak merasa saya paling hebat, apalagi zaman sekarang. Ya, bahkan anak-anak yang masih Gen Z aja pada pinter-pinter, saya belajar dari mereka, mengeksplor ini, eksplor itu dan sebagainya, konsep-konsep dan sebagainya. Kalau kita tidak tahu, tidak belajar, dan kita cuma tahunya cuma satu sumber, gimana bisnis mau maju? Ya, jadi saya menghimbau kepada Anda yang menonton video saya di channel YouTube ini adalah bahwa kondisi tidak semakin baik. Ya, 2025 kita lihat di awal tahun itu kondisi di Amerika begitu sangat parah, mencekam sekali untuk warga sana. Bahkan mereka, tolong berdoa untuk kami karena ini tidak berhenti-berhenti, apinya terus jalan. Betul, kita juga tidak bisa menghakimi mereka kalau ini adalah hukuman Tuhan. Ada beberapa dari mereka juga yang masih tetap baik, masih tetap berbuat benar, dan masih mengandalkan Tuhan. Kita bisa berdoa untuk mereka supaya mereka bisa diberikan kemudahan, kelancaran. Ini sebuah sereda, dan sehingga efek ke dunia pun lebih baik. Dan kita sebagai pengusaha di Indonesia, ya fokus kita adalah menjaga bagaimana perusahaan kita semakin bisa survive dengan cash flow yang baik, dengan kita tidak menutup diri tentang tidak kekeh, tidak berkeras hati dengan segala sesuatu yang kita merasa kita baik. Tidak seperti itu, tapi kita membuka diri, mencari tahu dan sebagainya. Kalaupun harus invest, ya kita invest, tapi lihat apakah penting apa enggak. Tapi kalau kita merasa itu adalah sesuatu yang tepat, daripada kita salah jalan, dibandingkan kerugian, mana yang lebih penting? Nah, itu saran saya. Jadi semoga dengan apa yang bisa saya sampaikan di dalam video ini, saya juga menghimbau Anda semua untuk kita semua sama-sama berjaga-jaga, kita semua sama-sama berhati-hati, kita semua berhitung dengan cermat, berhitung dengan cerdik, kita bijak menggunakan uang, tidak terburu-buru, tidak tergesa, dan kita masih tanya orang-orang yang menurut kita memberikan satu insight yang baik, bijaksana, mereka punya wawasan yang luas, positive thinking, dan mengandalkan Tuhan. Semoga dengan video ini bisa membantu Anda, para pengusaha tentunya, dan Anda juga saat ini yang struggle di bisnis. Kita tidak bisa diam, kita tidak juga bisa komplain, kita bisa berusaha, dan kita andalin Tuhan. Sukses selalu, salam pengusaha.